Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ada yang menarik kawan-kawan. Kemarin itu kan Anies Baswedan menghadiri Rakernas Partai Umat yang pertama itu. Dan dalam Rakernas itu Anies Baswedan sempat mengkritik pemerintah. Katanya kebijakan selama ini itu tidak berkeadilan sosial katanya. Anies Baswedan menganggap kebijakan pemerintah selama ini tidak menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai prioritas utama. Anies menyampaikan itu dalam acara Rakernas pertama Partai Umat di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Selasa kemarin kawan-kawan. Kita menyaksikan bahwa perjalanan selama beberapa dekade ini, arah dari kebijakan kita seringkali tidak menempatkan prinsip keadilan sosial sebagai prinsip prioritas di dalam pengembangan keputusan di sektor apapun. Seperti itu penjelasan dari Anies Baswedan. Nah, Anies menganggap keadilan sosial itu tidak dilaksanakan. Menurutnya, keadilan sosial hanya diucapkan, tetapi tidak sampai dilakukan secara konkret itu. Dia mengungkapkan, dia dikatakan, tetapi dia tidak dijadikan praktik keseharian. Ya, seperti itulah yang diucapkan Anies Baswedan perihal keadilan itu. Nah, Anies juga menyentil soal pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, masyarakat tidak membutuhkan angka pertumbuhan, melainkan bentuk konkret berupa pemerataan ekonomi. Kita bukan membutuhkan angkanya, tetapi kita membutuhkan kenyataan pemerataannya. Dan inilah yang harus menjadi agenda ke depan, ujar Anies Baswedan. Anies mengklaim selama menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta berupaya menghindari itu semua. Dia mengaku selalu berupaya memegang prinsip keadilan sosial dalam mengemban tugas sebagai pemimpin. Dia juga mengklaim bakal memprioritaskan keadilan sosial dalam karir politik berikutnya. Dia mengatakan bahwa ini juga yang sesungguhnya menjadi gagasan utama yang dibawa selama ini. Kami mendapatkan amanat untuk bertugas di Jakarta 5 tahun terakhir. Anies Baswedan digadang-gadang menjadi calon presiden di Pilpres 2024 nanti. Sejauh ini ada 3 partai yang telah menyatakan dukungan, yakni Nasdem, Demokrat, dan PKS. Ketiga partai itu jika berkoalisi sudah memenuhi syarat untuk mendaftarkan Capres-Cawapres ke Komisi Pemilihan Umum KPU. Masa pendaftaran Capres-Cawapres akan dibuka mulai Oktober mendatang ya. Jadi bulan 10 mendatang itu sudah mulai dibuka pendaftaran Capres-Cawapres. Nah, kita kembali bahwa Anies Baswedan jelas sangat mengkritik pemerintah di sini bahwasanya kebijakan selama ini tidak berkeadilan sosial. Iya, karena kemarin ada juga beberapa pengamat mengatakan bahwasanya kayak misal jalan tol, kemudian IKN, sebenarnya semuanya itu dibangun untuk memanjakan pemilik modal. Sedangkan para rakyat yang miskin yang telah mendukung Joko Widodo itu tidak dihiraukan. Jadi rakyat yang tidak punya mobil misalnya membutuhkan jalan tol untuk apa gitu. Jadi semua dibangun, infrastruktur yang dibangun itu hanya untuk memanjakan kaum pengusaha. Kemudian Undang-Undang Omnibus Law, Ciptaker, itu kan semuanya hanya untuk menguntungkan si pemilik modal besar, si pengusaha itu tanpa menghiraukan dan menghiraukan masyarakat yang ekonomi rendah ke bawah. Jadi hal-hal seperti ini yang kemudian menjadi gagasan utama Anies Baswedan sehingga dia menginginkan adanya keadilan sosial jika memimpin Indonesia 5 tahun ke depannya itu. Dari 2024 ke 2029. Jadi jelas perubahan yang diinginkan oleh para pendukung Anies Baswedan itu ada polanya itu. Polanya adalah keadilan sosial atau idenya adalah keadilan sosial atau akar dari semuanya adalah keadilan sosial sehingga muncullah nilai-nilai perubahan di dalamnya. Karena kenapa? Karena selama ini dinilai bahwasanya belum tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial belum merata. Seperti itulah gagasan dan pemahaman
konsep Anies Baswedan dan para relawan dan para pendukungnya. Seperti itu kawan-kawan. Nah, apakah juga kawan-kawan memiliki pahaman yang sama? Ataukah kawan-kawan di sini punya pandangan yang lain? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Saya pikir itu saja dulu. Jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Sekali lagi terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.